ibadah. Ketika kita telah disibukkan dengan ketaatan, maka dunia akan ikut saja. Makanya kata Muhammad beliau mengatakan, malam yastagil berdoa, syagalat bil maksiat. Barang siapa yang tidak disibukkan oleh Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syagalat bil maksiat. Maka ia akan disibukkan dengan kemaksiatan yang berbuah kedurhakaan dan berbuah dosa di Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah kita. Alhamdulillah, puasa yang telah kita jalankan 7 hari, mudah-mudahan amalan ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan meningkat kualitasnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitupun yang akan datang. Amin. Amin. Selanjutnya salam-salam terpulang kita aturkan kepada yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW sebagai taulidan kita, sebagai panutan kita, dan terus menuntun kita untuk kita berpegang kepada dua pedoman kita. Kalau fikum amroini, telah aku tinggalkan, kata Rasulullah SAW, amroini, dua buah perkara. Inta masaktum bihima, jika engkau berpegang teguh kepada dua pedoman ini, lamun tadillu abada, dalam bahasa itu bersifat selama-lamanya, tidak akan sesat. Jaminan Allah dan Rasulullah SAW, tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya sampai hari kiamat. Apa itu? Kitab Allah, Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan itu menjadi pedoman kita, itu yang menjadi pijakan kita dalam beramal, dalam berbuat, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau Rasulnya bertentangan amalan kita yang kita lakukan yang Al-Quran Sunnah, maka tinggalkan, jauhkan, hindarkan. Apalagi di Ramadan ini kita isi detik-detik waktu kita, hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Bapak, Ibu, saudara kalian rahmatullah. Adapun judul yang akan kita berikan pada kesempatan yang singkat ini, di awal tadi saya membacakan hadis dari Anas bin Malik. Hadis ini menceritakan ada 4 orang atau 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini nama untuk surga, Pak? Lain. Ini nama apa, Bu? Lain. Kalau awak ini masuk surga, sekurang-kurangnya sampai kok masuk ke dalam. Dari sini katakan, Ani bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man sallallahu jannata. Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, man sallallahu al-jannata 3 marrat. Siapa yang meminta kepada Allah untuk dimasukkan dalam surga 3 kali, qalatil jannah, surga itu akan menjawab. Surga itu akan berkata, apa kata surga? Allah madkhilhu jannata. Ya Allah, masukilah orang tersebut ke dalam surga ini. Wa man istajara minan nar, dan siapa yang meminta untuk dijauhkan dari neraka 3 marrat, 3 kali saja orang minta dijauhkan dari api neraka. Qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu. Rasul meminta kepada Allah Subhanahu, ajirhu minan nar, jauhi mereka dari api neraka. Dalam hadis ini, dalam kitab Sunan Tirmizi, merupakan kumpulan hadis-hadis Imam Tirmizi, menceritakan bahwa ada 4 golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya awak dirindukan surga, akhir kira yang ada pada awal. Apa yang tidak ada?
dari Allah pun tak gitu lagi. Awak yang dirindukan gitu. Bukan kita merindukan awak yang dirindukan oleh sarugo. Ibaratnya kau pitih pak. Pitih kau yang mencapai awak. Kalau gini kan mencari pitihnya pak. Abi pagi, abi patah. Juga pergi mencari pitih. Itu berarti awak yang mencari pitih. Awak yang mencari rezeki. Kalau kau sarugo tu mana yang meminta awak untuk masuk sarugo. Nah, aku tu mana meminta supaya awak dimasukkan ke dalam neraka. Itu bintang sama di dunia apa bu? Iya kan? Iya. Apa itu? Golongan tersebut yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Jadi sarugo itu sangat rindu. Mushtaqun alaik. Saya rindu, saya cinta kepada 4 golongan tersebut. Yang pertama apa? Talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, sidang jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra'u wartaqi warattalil kama tartal fid dunya fa inna manzilaka fi akhirah akhiri taqruha. Ini merupakan penjelasan ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran. Talil Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bukan yang Al-Quran, ada orang membaca lihat saya tanpa membaca. Talil dan tilawat. Talayat tilawatan, itu membaca. Jadi apa yang pertama untuk orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka dalam hadis dikatakan yuqalu li sahibil Quran. Dan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran apa? Iqra wartaqi. Bagi orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan ditinggikan, disanjungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia membacanya dengan tartil. Ketika baik bacanya, bagus bacanya, maka segitu juga lah derajat bacaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukannya adalah pada akhir ayat yang kau baca. Jadi kedudukan awak ketika banyak membaca Al-Quran, sebanyak mau membaca, maka sebanyak itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, sunnah matawiyin rahimahullah. Kita tahu di dalam hadis Rasulullah mengatakan Ibnu Abbas sebagai qala Rasulullah SAW, inna Qur'ana was-siyama yashfa'anil abdu fi yaumil qiyamah. Hadis riwayat Muslim atau kama qala Rasulullah SAW. Ada 2 hal yang akan menolong orang nanti di akhirat. Apa itu yang kebenaran Al-Quran? Al-Quran yang kita baca, Al-Quran kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan, kita akan membantu nanti kita di akhirat. Yang kedua pada puasa ya, kita jalan. Pak, Ibu, sedang matawi rahmatullah. Kemudian yang kedua adalah hafizul lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Ibaratnya saya lihat yang namanya lidah tambah tulang, apa saja bisa keluar dari lidah tersebut. Kita lihat hadis dari Rasulullah SAW mengatakan ketika seseorang pada masa Rasulullah SAW tersakiti hajar hati sahabatnya, maka Rasul tidak mau melihat wajah sahabat tersebut. Artinya apa? Karena dosa yang sedikit tersakiti hatinya. Kita lihat kisah Al-Qamah. Kenapa Bapak Ibu mengenal kisah Al-Qamah? Karena ketika dia berjalan ke rumah orang tuanya, kemudian Al-Qamah tidak
mau singgah kepada rumah orang tua. Artinya orang tuanya semua. Kemudian ketika orang tua tersebut tidak dimaafkan oleh orang tuanya sampai akhir Alqamah meninggal. Sehingga ketika Alqamah akan dimandikan oleh para tetangga waktu itu, maka harus meminta izin maaf dari orang tuanya. Setelah diizinkan, baru Alqamah tadi dimandikan oleh para sahabat dan tabi-tabi. Artinya apa? Dosa-dosa nang ketek sakit hati saja orang kalano lidah awak itu sangat fatal. Apalagi orang tua yang kita sakiti, yang merupakan kedurhakaan bagi kita. Makanya ketika kita berbicara, ketika kita berkata, kita lihat kira-kira kasinggol nak dengan apa yang kita katakan. Saking hati orang dengan apa yang kita bilang, senang hati orang dengan apa yang kita ucapkan. Tapi kalau seandainya senang, saya tidak alhamdulillah, itu menjadi pahala bagi kita. Tapi apabila sebaliknya, itu merupakan ladang dosa yang menarikkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Mu'amil Jam'an, Mu'amil Al-Jaw'an, memberi makan orang yang lapar, apalagi di bulan Ramadan. Banyak yang membutuhkan. Kita cari di sekitar kita. Kira-kira ketika nyoba buku itu abang asal nak dapur. Aduna yang nak makan. Ini yang lebih utamakan. Kita lihat tetangga kita. Bukan yang paling jauh, kita lihat siapa tetangga kita yang jaraknya 40 rumah dari rumah kita, ke depan, ke belakang, kiri kanan, dan seputar rumah kita selama ada 4 batasnya 40 rumah, itu dianggap tetangga. Dalam hadis Rasulullah. Kemudian tegaskan oleh Allah sebuah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, laisa min ummati, bukanlah termasuk umatku, kata Rasulullah SAW, man akala syab'an, siapa nyukanya dengan memakanku, nyukanya bagi nyoba, walakin najiranahu jaw'an, akan tetapi tetangga kau mati kelaparan. Di panjangnya dia mati di baratnya. Laisa min ummati, tidak termasuk umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya dibilang tadi. Apalagi di bulan Ramadan ini, ketika kita memberi makan orang berbuka saja, itu pahala yang berpuasa itu dapat kita raih tanpa mengurangi amalan yang telah kita lakukan.